Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Rabu 14 Desember 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Selamat pagi saudari-saudara. Rahmat Tuhan yang luar biasa semoga menjadi daya kita untuk bertekun dalam perjalanan hari ini. Maka pagi ini akan kita awali langkah-langkah kita dengan merenungkan sabdanya. Kita ambil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan juga dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa penantian Natal menjadi kesempatan kita untuk semakin menyadari kemahakuasaan Tuhan Yesus. Ada banyak berkat yang Tuhan buat agar kita selalu siap menerima karunia Natal kelak. Sebagaimana jawaban Yesus terhadap 2 murid Yohanes Pembaptis, kita pun diajak untuk melihat kisah kebaikan yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing. Daripada kita giat menuntut dan memohon, lebih baik kita itu rajin menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan. Mungkin berkat itu kecil faedahnya, namun yang namanya berkat itu selalu berguna pada siapapun kita. Mungkin pula berkat itu tidak sesuai keinginan kita, namun berkat selalu membuat kita hidup dalam ketekunan. Saudari-saudara, menyadari berkat Tuhan adalah cara pewartaan. Sebelum mengajarkan dan berbagi tentang kasih Tuhan, kita dituntut memiliki pengalaman dikasihi Tuhan. Maka, pewartaan adalah kesaksian hidup yang berangkat dari pengalaman rohani masing-masing pribadi kepada Tuhan. Pengalaman dikasihi ini akan membuat kita sadar bahwa inisiatif kasih pertama-tama dimulai dari pihak Tuhan terlebih dahulu. Dan hari ini pula, yakinlah bahwa berbagai berkat sudah Tuhan siapkan. Semua itu tergantung dari kesadaran kita untuk peka atas kehadirannya. Maka, sanggupkah kita melalui iman bertemu dan menyadari adanya Tuhan dalam kesibukan kita masing-masing hari ini? Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, di atas segala aktivitas kami, Engkaulah yang mendayai diri kami untuk bisa melakukan banyak hal. Engkau juga tak pernah lelah menemani kami, meski kami bukanlah orang yang mudah menyadari kebaikan-Mu. Maka sudilah Engkau menanamkan jiwa kebaikan hati, agar kami semakin mudah merasakan kehadiran dan karya-Mu. Buatlah pula kami semakin beriman dengan kesibukan sehari-hari, karena melalui apa yang kami buat dan temui, itu sebagai cara kami menyadari kuasa-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan juga mereka yang kita cintai serta segenap rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.